Nah, kita mau nyanyi ya lagu Mars Sekolah Minggu kita. Semua buka suara ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, kas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekarang kita mau berdoa dan menyanyi lagu Satu Lipat Tangan ya. Semua ambil sikap untuk berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ayo semua ambil sikap berdoa ya. Semua adik-adik sekolah minggu, kalau masih ada yang melihat Lause, mengintip-ngintip, Lause nggak mulai berdoanya. Karena Lause bisa lihat di layar ya, siapa yang masih buka mata. Kalau masih belum tutup mata, Lause nggak mulai. Oke, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami untuk bisa percaya kepada Engkau. Bapa, pada hari ini kami juga sangat bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami semua anak-anak sekolah Minggu Gapi Batam agar bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kami memuji Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mau membuka suara kami di dalam bernyanyi memuji Engkau. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bantu kami untuk duduk dengan tenang, dengan fokus di dalam mendengarkan firman-Mu, dan bantu kami untuk mengerti akan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami yang lainnya yang masih belum datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mengingatkan mereka agar di ibadah kami mendatang, mereka boleh menyediakan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita dengan lagu berikutnya ya. Nah, T-A-A-T, taat. Lagunya sudah sering kita nyanyikan, jadi semua harus buka suara ya. Boleh bergerak ya adik-adik ya yang ada di rumah ya. Oke, Lause Christine. T-A-A-T. Sorry Lause. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya.
kau disuruh segera lakukan. Kalau kau disuruh segera lakukan. Nah, walaupun kita sudah sering menyanyikan lagu ini, tapi apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita? Taat, hanya 4 huruf. Dan kalau dipikir-pikir, oke, taat, saya mau taat, gampang mengucapkannya. Tetapi melaksanakannya susah kan? Jangankan taat akan firman Tuhan, taat kepada orang tua kita saja, kita sering gagal untuk melaksanakannya. Orang tua kita mau bangunkan kita pagi-pagi ini untuk belajar online. Kita bermalas-malasan. Yang ada kita melawan. Orang tua kita menyuruh kita untuk belajar mengerjakan PR. Kita malah minta orang tua kita yang kerjakan tugas online kita. Nah, apalagi taat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan. Sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk taat. Contohnya yang paling kecil. Tuhan kan bilang, beribadahlah kepada Tuhan. Ingat hari Sabat. Berarti kita harus ikut sekolah minggu. Tetapi, apa yang kita lakukan? Kita nggak mau bangun pagi-pagi untuk ikut sekolah minggu. Kita merasa hari Minggu itu adalah hari libur sekolah. Jadi semuanya libur. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi biarlah kiranya ketika kita nyanyikan lagu ini, kita diingatkan kembali ya untuk taat. Taat kepada orang tua kita, taat kepada guru di sekolah, taat kepada lause di sekolah minggu, dan terutama taat akan firman Tuhan. Taat kepada Tuhan ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya lagu ini. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh segera lakukan. Kalau kau disuruh segera lakukan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita ya menjadi anak yang taat. Sekarang kita mau lanjutkan pujian kita yang berjudul Aku Perlu Akan Yesus. Nah, ini lagu yang sebenarnya sudah pernah dinyanyikan, tapi dulu ya, belakangan ini kita sudah jarang menyanyikannya. Jadi mungkin kita dengarkan dulu 1 kali musiknya, baru nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke, Lause, musik dulu ya, Lause. Nah, kita nyanyikan ada 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dulu. Kita nyanyi sekali dulu bahasa Indonesianya ya. Kalau nanti sudah lancar, kita nyanyikan bahasa Mandarinnya, oke? Kalau Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu yang terang ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Nah, gimana adik-adik bisa ikutin lagunya? Singkat kan? Yang di gereja bisa ya katanya ya, yang di rumah bisa? Coba kasih jempolnya aja, angkat jempolnya kalau bisa. Oke, ada yang bilang bisa ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi bahasa Indonesianya, terus nanti kita nyanyi bahasa Mandarinnya. Aku
漫步，我要它。每日在我生命中，我需要耶稣。 Nah, lagunya sangat bagus ya. Dikatakan bahwa setiap hari kita memerlukan Tuhan Yesus. Setiap saat kita memerlukan Tuhan Yesus. Baik ketika kita merasa kita lagi senang, bahagia, maupun saat kita kesusahan. Kita perlu akan penyertaan Tuhan. Dan kita perlu juga Tuhan Yesus untuk menolong kita. Untuk tidak berbuat dosa. Kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri untuk mengontrol diri kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau bukan dengan pertolongan Tuhan, kita akan selalu dan selalu jatuh ke dalam dosa. Ya, kita mau nyanyikan sekali lagi tapi bahasa Mandarinnya saja ya. Bahasa Mandarinnya saja kita nyanyikan sekali lagi. 光明射热，我要它；黑云漫步，我要它。每日在我生命中，我需要耶稣。Ya, jadi mari kita merendahkan hati kita untuk apa? Meminta pertolongan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat untuk membantu kita ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pujian kita lagi. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Kita akan lihat di lagu kita. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Ya, rata-rata, kebanyakan semua, bukan kebanyakan ya, hampir semua orang, bukan hampir, malah seluruhnya ya, sibuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak, untuk beli ini, beli itu. Setiap hari memakai waktu untuk mencari uang. Dan terkadang bahkan orang yang mengaku sudah Kristen juga bisa melupakan Tuhan. Karena ini yang empat huruf ini ya, karena uang. Tidak beribadah kepada Tuhan karena mencari uang. Melupakan Tuhan karena bersenang-senang dengan uang. Tetapi, apa yang dikatakan di lagu kita lagi? Tuhan selalu mencari kita. Siapa yang dicari Tuhan? Kita. Baik pagi, siang, malam, petang, Tuhan selalu mencari kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Kita orang-orang yang berdosa ya. Nah, kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini, apa yang dicari orang. Semua nyanyi ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus.
Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Nah, puji-pujian kita sampai di sini ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat hafalan kita. Singkat ya, ini masih lanjutan dari yang minggu lalu. Masih dari Mazmur 23. Nah, kita akan bacakan dulu ya. Kita baca bersama-sama sambil merenungkan setiap kata-katanya. Oke? Kita baca dari alamat, isi, dan alamatnya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Nah, kita baca sekali lagi, ingat ya. Ini kan sudah biasa ya, bahkan kita sering menyanyikannya. Sehari-hari kita sering nyanyikan dari Mazmur 23 ini. Jadi Lause yakin ya, beberapa di antara kita ini pasti sudah hafal ya. Jadi kita baca sekali lagi perlahan-lahan, gak usah cepat-cepat. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gak usah seperti itu. Baca perlahan-lahan, oke? 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Oke. Lause mau hapus yang tulisan berwarna hijau ya. Oke. Oke, mari kita sebutkan. Mazmur 23 ayat 3. Ia benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Benar ya, di sini tadi ya, ia menyegarkan jiwaku. Oke, lanjut. Hapus lagi, ia menuntun aku. 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Mazmur 23. Oke, adik-adik yang di rumah tolong buka suaranya ya. Jangan hanya melotot ke kamera ya, karena ada beberapa yang pas di layar Lause hanya diam aja ya, nggak ikut baca. Yang di gereja ada, Lause hitung sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, bahkan masih kecil-kecil ya. Mereka hafal loh. Jadi yang di rumah buka suaranya. Ikut baca kalau belum hafal ya. Oke, bersama-sama lagi. 2. Ini Lause sudah hapus belum ya? Oke, belum ya. Sekarang di jalan yang benar. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Enggak usah, halo, yang di rumah enggak usah buka suara ya sayang ya. Yang di rumah enggak usah buka suara ya, ikut hafal tapi enggak usah buka suara di Zoom-nya ya. Oke, bersama-sama lagi 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia jiwaku, ia menuntun aku oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Oke, lagi semua isinya sudah hilang, tinggal alamatnya saja. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Nah, sekarang semua kita hilangkan. Oke, yang di gereja kencang-kencang ya suaranya ya, biar yang di rumah bisa dengar ya. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan
bersyukur ya kita sudah bisa hafal ayat hafalannya. Sekarang kita lihat beberapa pengumuman ya. Yang pertama, belajar lagu rohani anak dalam bahasa Inggris via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Jadi semua adik-adik sekolah minggu, mari ikut program ini ya. Lause melihat belakangan ini yang ikut makin sedikit. Nah, lagu ini lagu yang sudah kalian sering pelajari dengan Lause Mega. Dan nanti lagu ini akan direkam untuk dipersembahkan saat ulang tahun gereja. Oke, jadi mari semua adik-adik sekolah minggu dan kalian bisa ajak teman juga ikut program ini. Kalau memang jam 1 kalian tidur siang, hidupkan alarmnya. Jam 2.45, hidupkan alarmnya supaya kalian bisa bangun sebelum jam 3 dan bisa join. Oke? Ingat, jam 3 sampai 3.30, hanya setengah jam, nggak lama-lama. Kalau kalian mau pergi jalan-jalan sama papa mama, nanti jam 4 masih bisa. Oke? Jadi ingat, ikut program sekolah minggu setiap hari minggu ya. Nah selanjutnya, ibadah sekolah minggu kita sekarang setiap hari minggu diadakan via Zoom saja ya. Jam 8.30 sampai 9.30. Jadi sebelum jam 8.30 adik-adik sekolah minggu sudah harus join ya. Tadi masih beberapa saja yang join. Masih banyak yang terlambat ya tadi ya. Jadi minggu depan sebelum jam 8.30 sudah harus join di sekolah minggu. Selanjutnya, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20. Sedangkan untuk kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari adik-adik semuanya ikut ya bersaat teduh bersama ya supaya kita bisa bertumbuh bersama. Oke, selanjutnya persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu bahkan orang tua dari adik-adik sekolah minggu juga diundang ya untuk ikut berdoa bersama. Oke, sudah ya. Sudah habis pengumumannya. Sekarang kita serahkan kepada Lause Dedi ya untuk sampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih Lause Derma. Adik-adik sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari ambil sikap berdoa yang benar di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Sorgawi, kami kembali bersyukur kepadamu untuk hari Tuhan yang kudus ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman. Tolonglah setiap kami, agar kami bisa tenang, bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan bantu juga kami ya Bapa, agar firman yang kami dengarkan bisa kami terapkan, kami lakukan, kami patuhi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lihat pelajaran kita di pagi hari ini ya. Ya. Oke, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini itu diambil dari pelajaran yang keempat. Judulnya adalah menaati Allah dan melakukan yang benar. Ya, tolong diingat ya, menaati Allah dan melakukan yang benar.
Adapun bacaannya dari 1 Raja-Raja pasal 3 dan kemudian 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 13. Nah, tujuan dari cerita kita pada pagi hari ini adalah bertanya kepada Allah apa yang Dia ingin kita lakukan. Maksudnya adalah kita memohon pimpinan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kita. Dengan cara apa? Berdoa dan juga melihat kepada firman Tuhan. Apakah yang kita rencanakan atau yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, ini caranya ya. Maaf ya. Kita sambung ya. Jadi cara kita bertanya kepada Allah tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan cara berdoa dan melihat kepada kitab suci, apakah yang kita lakukan berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Nah, kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan ingin sekali melakukan perintah Tuhan. Tapi kita juga harus ingat, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Harus dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan agar kita bisa selalu melakukan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ke cerita ya, Lausah Dedi mau tanya kepada 2 orang anak ya. Oke, kepada Joseph dulu yang pertama. Ada Joseph ya? Oke, Joseph, Lausah Dedi mau bertanya, kalau seandainya Papa memberikan kesempatan kepada Joseph untuk memilih, meminta sesuatu daripada Papa. Papa bilang, apa yang Joseph minta hari ini akan Papa kasih. Katakanlah hari ini adalah ulang tahunnya Joseph. Joseph kira-kira minta apa ya kepada Papa? Kalau diberikan kesempatan. Minta apa yang kamu mau Joseph, Papa akan berikan selagi Papa mampu. Kamu mau minta apa? Mungkin buku langsung. Buku apa? Buku ensiklopedia gitu lah, Ustaz. Buku ensiklopedia, iya. Itu mau Joseph gunakan untuk menambah pengetahuan ya? Oke, buku ya, buku ensiklopedia. Oke, kemudian satu lagi ya. Joseph mau tanya kepada Franz. Ada Franz ya? Franz, kalau Papa berikan kamu satu kesempatan untuk meminta sesuatu, kamu mau minta apa kira-kira? Halo, ada Franz? Sebut saja yang kamu mau apa kira-kira? Tenang saja, lo sendiri tidak akan kasih tahu ke papamu ya. Kira-kira Franz mau minta apa? Sebutkan satu hal. Tas aja, tas. Tas. Tas sekolah ya? Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Franz minta tas ya kalau diberikan kesempatan untuk meminta. Nah, ketika kita meminta sesuatu, diberikan kesempatan oleh orang tua kita, adalah hal yang baik kalau kita memikirkan yang kita minta ini sesuatu yang berguna untuk kita ya. Itu adalah hal yang baik. Seperti tadi Joseph minta buku ensiklopedia untuk menambah pengetahuan. Franz minta tas untuk dibawa ke sekolah. Nah, ini adalah kebutuhan yang berguna. Ya. Tapi kita juga harus ingat, ketika kita meminta sesuatu, kita juga harus berpikir ya, bagaimana cara kita menggunakan apa yang kita minta untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan untuk memberikan kepada kita hikmat menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang kita minta daripada Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita tentang seorang raja ya, yang juga diberikan Tuhan kesempatan untuk meminta sesuatu daripada Tuhan. Kalian sudah tahu tentu ya cerita siapa ya? Kita lihat ceritanya hari ini.
Nah, ini adalah cerita tentang Raja Salomo. Nah, Raja Salomo adalah anak pemberian Tuhan kepada Raja Daud dan Batseba. Minggu lalu kita sudah dengar cerita bagaimana anak mereka hasil dari perzinahannya itu dihukum oleh Tuhan. Anaknya mati. Nah, setelah anaknya itu mati, mereka menikah, mereka menjadi suami istri, Tuhan memberikan seorang anak lagi kepada Daud dan Batseba. Dan anak itu diberi nama Salomo. Anak ini dikatakan dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah punya rencana untuk Salomo ini. Tuhan sudah memilih Salomo untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya, Raja Daud. Kemudian Raja Daud di masa tuanya, ya, sebelum dia dikumpulkan bersama nenek moyangnya, artinya meninggal dunia. Ya. Sebelum dia wafat, dia menasihati Salomo, anaknya, yang akan menggantikan dia sebagai raja, agar Salomo hidup taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Nah, kita tahu Raja Daud, sepanjang perjalanannya sebagai seorang raja, dia sudah mengalami banyak sekali petualangan dalam hidupnya. Perjalanan hidupnya sudah dilalui dengan pertolongan Tuhan. Dia mengetahui bagaimana ketika dia disertai oleh Tuhan, dia bisa melakukan perkara yang besar. Contohnya, dia bisa mengalahkan Goliat waktu dia masih muda. Ya, dengan pertolongan Tuhan, dia bisa kalahkan si Goliat itu dengan iman kepada Tuhan. Dan dia juga melihat, merasakan ketika dia tidak patuh kepada Tuhan. Contohnya minggu lalu ceritanya, dia berzina, mencuri istri orang, ya, berselingkuh dengan istri orang dan kemudian membunuh suaminya. Dan Tuhan menghukum Daud oleh karena dosa-dosanya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ketika anak-anaknya berdosa, Tuhan akan hajar mereka untuk membawa mereka kembali kepadanya. Hukuman tetap diberikan, tapi Tuhan masih memberikan pengampunan. Dan setelah itu Raja Daud hidup dengan setia. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Raja Daud ingin Salomo anaknya menyadari akan hal ini, supaya dia tidak mengulangi kesalahan ayahnya, yaitu Raja Daud di masa yang lalu. Dan Raja Daud katakan apa kepada Salomo? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi Raja Daud mengatakan kepada Salomo, kamu harus hidup, ya, dengan setia, lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, jangan berdosa, jangan menyimpang, jangan melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Nah, beruntung di sini maksudnya adalah supaya engkau diberkati Tuhan di dalam setiap segala hal yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Artinya rencana kamu, keputusan yang kamu ambil sebagai raja, itu akan disertai oleh Tuhan. Kalau kamu setia, kalau kamu setia melakukan kewajibanmu, setia mematuhi perintah Tuhan. Dan tidak lama, pada waktunya ketika Daud harus dipanggil Tuhan, dikumpulkan bersama nenek moyangnya, dikuburkan bersama nenek moyangnya, akhirnya Salomo sendirian, ya, dia harus menjadi raja menggantikan ayahnya. Tidak ada lagi Raja Daud yang menasihati dia. Dia sekarang harus berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kemudian terjadi suatu ketika Raja Salomo harus pergi ke Gibeon. Nah, Gibeon ada di bagian barat laut dari Yerusalem. Ya, jaraknya itu kurang lebih 18 km. Jadi Raja Salomo dari Yerusalem, dia pergi ke Gibeon. Untuk apa? Di sana dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Di sana ada bukit pengorbanan yang besar, sehingga dia bisa mengorbankan banyak korban bakaran. Dikatakan dia mengorbankan 1000 korban bakaran kepada Tuhan. Nah, ini persembahan dia berikan kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan di malam hari, ketika setelah dia menyelesaikan korban bakaran itu kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam tidurnya melalui mimpi. Ya. Nah, masa dahulu kala, ketika Alkitab belum lengkap, ya, Tuhan berfirman itu kepada manusia melalui nabinya lah, melalui mimpi, melalui penglihatan. Ya, jadi Tuhan itu masih berbicara langsung kepada manusia. Sekarang
Apakah Tuhan masih berbicara? Tidak ya. Karena Alkitab sudah lengkap. Jadi dari Alkitab kita bisa mendengarkan suara Tuhan langsung. Tidak perlu melalui mimpi lagi. Nah, jadi pada masa itu, Raja Salomo bermimpi dan Tuhan berbicara kepadanya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, mintalah apa saja, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan katakan kepada Salomo, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan memberikan istilahnya kesempatan atau cek kosong kepada Salomo untuk meminta dari Tuhan. Dan kita di sini akan melihat karakter dari seorang Salomo. Ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan seperti ini, apa yang dia minta? Nah, sebagai seorang raja, tentunya raja pada umumnya akan berpikir, wah, apa yang saya minta ya kepada Tuhan ya? Mungkin saya akan minta kerajaan yang besar. Atau saya minta supaya saya bisa mengalahkan semua musuh-musuh saya. Saya ingin menjadi raja yang paling terkenal di dunia. Ini adalah keinginan-keinginan manusia berdosa. Ya. Ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan, tentu saja ini bisa muncul di pikiran Salomo sebagai orang berdosa. Tapi Salomo tidak meminta itu. Dia tidak meminta kerajaan yang besar, pasukan yang banyak, tidak meminta supaya musuh-musuhnya dikalahkan, tidak meminta umur yang panjang sebagai seorang raja. Apa yang dia minta? Nah, pertama-tama dia sadari, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap Engkau. Engkau pula yang telah memilih hamba untuk duduk di atas tahta ini. Nah, Raja Salomo sadar bahwa ayahnya bisa menjadi seorang raja yang sukses, yang berhasil, itu semua karena Tuhan. Dan kemudian setelah Raja Daud meninggal, ayahnya meninggal, Raja Salomo menggantikan ayahnya duduk di atas tahta ini, itu pun karena Tuhan. Tuhan yang berikan kesempatan ini. Bukan karena Raja Salomo pantas, layak untuk menjadi raja, tapi karena Tuhan yang mau, dia menggantikan ayahnya menjadi raja. Dia sadar bahwa posisinya, bahwa kesempatan yang dia terima menjadi seorang raja bukan karena dirinya pantas, tetapi karena Tuhan berkenan dia menjadi raja. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baik, adik-adik. Kita harus menyadari setiap kesempatan yang kita miliki dalam hidup ini, jangan pernah berpikir itu karena kita hebat, bukan. Tapi karena Tuhan yang berikan kesempatan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dan Salomo menyadari hal ini. Dia katakan apa? Nah, dia katakan di sini, bentar, kita hapus dulu ini ya, tulisannya supaya bisa kelihatan. Oke. Hamba masih muda dan belum berpengalaman. Berikanlah hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang banyak ini, dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, Raja Salomo mengatakan bahwa dia ini masih muda, belum berpengalaman, dia menyadari dia lemah. Dia tidak bisa memimpin rakyat atau bangsa Israel. Dan dia juga tahu bahwa bangsa yang dia pimpin bukanlah rakyat biasa, tetapi mereka adalah umat Tuhan. Dia sini katakan, untuk menghakimi umatmu. Dia sadari, ternyata rakyat yang dipercayakan kepadanya adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, dia ingin agar dia diberikan hikmat atau kebijaksanaan untuk menghakimi bangsa ini seturut dengan jalan Tuhan. Membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa itu hikmat ya? Nah, hikmat itu adalah penerapan dari pengetahuan yang kita miliki. Ya, hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Nah, hikmat yang dibicarakan di dalam Alkitab itu tidak melanggar firman Tuhan. Nah, sebagai contoh ya, supaya kalian paham. Tadi malam, hari Sabtu ya, kita tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Lalu kita tahu, oh besok hari Minggu, maka saya harus tidur lebih awal. Kenapa? Supaya besok atau hari ini saya tidak telat bangunnya. Supaya saya bisa segar, tubuh saya segar, saya bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, itu hikmat namanya. Kita tahu besok hari Minggu, lalu kita putuskan,
saya akan tidur lebih awal untuk persiapan besok supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, hikmat itu bukan seperti ini ya, bukan, oh besok hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang baik untuk tidur yang panjang. Tidur yang lama, karena Senin sampai Sabtu saya sekolah. Hari Minggu adalah hari libur. Saya akan main game sampai malam, sampai larut malam, malam Minggu. Besoknya tidur sampai siang. Itu bukan hikmat namanya. Ya, kamu tahu besok hari Minggu, hari Tuhan, tapi kamu melanggar perintah Tuhan. Jadi hikmat adalah sesuatu, adalah penerapan dari pengetahuan yang kita miliki, yang tidak melanggar perintah Tuhan. Paham ya sampai di sini ya? Itulah hikmat. Jadi Raja Salomo meminta hikmat, kebijaksanaan untuk menghakimi bangsa umat pilihan Tuhan sebagai raja, ya, agar rakyat itu bisa dipimpin dengan benar, tidak di jalan yang salah. Nah, permintaan Salomo ini adalah permintaan yang baik di mata Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa yang Salomo minta. Nah, Tuhan mengatakan kepada Salomo, karena kamu tidak minta yang umur yang panjang, harta kekayaan, tetapi hikmat, Tuhan katakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan sesuatu yang tidak diminta Salomo pun Tuhan berikan, serta kekayaan Tuhan berikan. Tambahannya, bonusnya, maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, Salomo hanya minta hikmat kepada Tuhan, dan permintaan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tambahkan lagi kepadanya kekayaan, kemuliaan, dan dikatakan sepanjang umur Salomo tidak ada raja yang seperti dia. Dia adalah satu-satunya raja yang paling berhikmat di muka bumi ini. Dan dia yang paling kaya, paling mulia dalam kerajaannya. Nah, ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Karena Tuhan berkenan kepada permintaan Salomo. Ya. Nah, jadi Tuhan memberikan dia hikmat. Kita akan melihat bagaimana hikmat Tuhan ini akan ditunjukkan Raja Salomo dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Akhirnya dia terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi walaupun mimpi, tapi Tuhan benar-benar berbicara kepada Salomo di dalam mimpi tersebut. Dan akhirnya Salomo pulang ke Yerusalem, dan dia mengorbankan persembahan kepada Tuhan, dan mengadakan perjamuan dengan para pejabat, dengan orang-orang yang ada di kerajaannya. Dan pada waktu itu, ketika mereka mengadakan perjamuan, datanglah dua orang perempuan menghadap kepada Salomo. Nah, perempuan ini mengatakan, "Ya Tuanku Raja, perempuan ini mengganti anakku yang hidup dengan anaknya yang mati karena ia tiduri. Ia menaruh anaknya yang mati itu di pangkuan hamba sewaktu hamba tidur." Nah, perempuan yang ini yang bersujud mengatakan kepada raja bahwa perempuan yang berdiri ini sudah mengganti anaknya yang mati. Nah, perempuan ini punya anak, lalu dia tiduri, tidak sengaja mungkin, kemudian meninggal. Dan dia diam-diam menukar anaknya yang mati ini kepada anak perempuan ini. Seolah-olah anaknya lah yang mati, ya, anak perempuan yang bersujud ini. Padahal bukan. Dia tukar, dia ganti, dan dia ambil anaknya yang hidup. Mereka hanya tinggal berdua di rumah itu. Tidak ada orang lain di rumah itu. Tidak ada saksi sama sekali. Jadi sangat sulit untuk membuktikan siapa yang benar. Raja Salomo pun mungkin tidak kenal dengan kedua perempuan ini. Lalu bagaimana cara menghakimi supaya masalah mereka ini bisa diadili seadil-adilnya? Kemudian ditambah lagi, perempuan ini katakan, ya, waktu dia lihat wajah anak yang mati itu, ya, ketika aku bangun dan mengamati anak yang telah mati itu, tampaklah bahwa dia bukan anakku yang kulahirkan itu. Nah, seorang ibu pasti kenal ya anaknya ya. Masa dia tidak kenal anaknya kan? Jadi dia lihat wajahnya dengan seksama dengan hati-hati, loh, ini bukan anak saya. Nah, dia sadar bahwa anaknya telah ditukar, diganti. Kemudian mereka bertengkar di hadapan raja. Perempuan yang satu bilang, bukan, anakku yang hidup, anakmu lah yang mati, katanya. Anaknya lah yang mati, katanya kepada raja itu. Kemudian perempuan yang sesungguhnya adalah ibunya mengatakan, bukan, anakmu lah yang mati,
dan anakku lah yang hidup itu. Mereka bertengkar di hadapan raja. Wah, orang-orang tentu sulit melihat siapa yang benar, siapa yang salah, karena tidak ada bukti sama sekali. Ya. Pada waktu itu tidak ada tes DNA ya, jadi tidak bisa buktikan anak siapa yang ini, anak siapa yang hidup ini, anak siapa yang mati itu. Wah, tapi Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada Salomo, bahwa dia akan memberikan hati yang penuh hikmat, itu memang diberikan. Kemudian raja katakan kepada salah seorang pegawainya, ambilkan aku pedang dan penggala anak yang hidup itu menjadi 2 bagian, lalu berikan kepada kedua perempuan ini. Wah, tentu kita pikir ya, wah Raja Salomo kenapa jahat sekali? Kenapa anak itu mau dipotong bagi 2? Jadi dibagi 2 anak itu, lalu setengahnya diberikan ke satu perempuan ini, setengahnya lagi ke yang lain. Nah, Raja Salomo tidak sedang ingin membunuh anak itu, tapi dia ingin melihat reaksi dari kedua perempuan ini. Dia ingin melihat siapa sebenarnya ibu dari anak yang hidup ini. Dari reaksinya, dia akan tahu bahwa siapa ibu yang sebenarnya dari anak yang hidup ini. Nah, benar saja, ketika Raja Salomo katakan penggal anak itu menjadi 2, apa reaksi dari kedua perempuan itu? Yang satu bilang, penggal saja anak itu. Kenapa dia bilang penggal? Karena bukan anaknya. Nah, kalau dia bilang penggal saja, anakku sudah mati kok. Jadi anak yang ini dia juga mati, biar sama-sama mati. Jadi dia ini tidak ada perasaannya kepada anak itu, karena dia bukan ibu yang sebenarnya. Kemudian datanglah ibu yang sebenarnya ini. Dia katakan apa? Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Kenapa? Karena dia adalah ibu yang sebenarnya. Dia tidak tega melihat anaknya dipotong menjadi 2. Biarlah anak itu hidup dengan perempuan ini. Ya, walaupun dia tidak menjadi milik saya, tapi setidaknya dia bisa hidup. Nah, inilah yang ingin dilihat oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo menjadi tahu siapa sebenarnya ibu yang sesungguhnya. Lalu dia katakan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, sebab dia itulah ibunya. Wah, luar biasa sekali. Salomo bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dengan adil. Dari mana hikmat ini dia dapatkan? Dari Tuhan. Tuhan tadi sudah berikan dia hati yang penuh dengan hikmat. Dan ketika melihat cara Raja Salomo mengadili rakyatnya ini, Alkitab katakan, nah ini ibunya sudah mendapatkan bayinya kembali, inilah ibu yang sesungguhnya, dan rakyat yang melihat itu menjadi takut. Maka takutlah seluruh orang Israel kepada Raja Salomo oleh sebab hikmat yang dia miliki. Wah, Raja Salomo akhirnya bisa mengadili dengan tepat keputusannya itu. Kemudian setelah itu hikmat Raja Salomo tersiar sampai ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Ya, ada sebuah kerajaan, seorang ratu yang bernama Ratu Seba mendengar hikmat Salomo yang diberikan Tuhan. Lalu dia datang jauh-jauh dari kerajaannya ke Yerusalem. Nah ini dia. Ratu Seba datang dari kerajaan, diduga dia adalah ratu dari kerajaan Arab ya pada masa itu. Ataupun kerajaan Arab ini dekat dengan kerajaan Ethiopia, di daerah Ethiopia. Nah sekarang itu dikenal dengan negara Yaman ya. Kalau kita tahu negara Yaman, itulah asal usulnya Ratu Seba ini. Dia melakukan perjalanan sejauh 2.249 km. Wah, ini jauh sekali ya. Kalau saja setiap hari mereka berjalan 30 km, maka mereka bisa berjalan selama 75 hari, 2 bulan lebih ya. Berbulan-bulan untuk sampai ke Israel. Kenapa Ratu Seba ingin melakukan perjalanan sejauh itu? Tentu saja dia ingin melihat hikmat Salomo ini. Rasa penasaran yang begitu besar yang dia miliki membuat dia rela berjalan sejauh itu. Mungkin juga Ratu Seba ini merasa bahwa dia cukup ya berhikmat ya, dan dia mendengar di sana ada raja yang lebih berhikmat. Wah, saya ingin melihat apakah sungguh-sungguh betul apa berita yang ku dengar ini selama ini. Dan dia pun sampai ke Yerusalem. Dia membawa persembahan yang begitu banyak kepada Raja Salomo ya.
Dikatakan dalam Alkitab dia membawa emas yang sangat banyak. Nah, emas yang sangat banyak dan juga batu-batu permata yang mahal. Kemudian rempah-rempah yang berharga. Nah, rempah-rempah ini adalah barang-barang yang berharga pada masa itu. Diberikan kepada Salomo sebagai persembahan. Dan Ratu Seba datang jauh-jauh, bukan tanpa maksud dan tujuan. Dia datang ingin menanyakan teka-teki di dalam hatinya. Dia menanyakan Salomo tentang banyak teka-teki yang firman Tuhan katakan, tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa dijawab Salomo. Segala sesuatu terbuka, jelas di mata Salomo dan diberikanlah jawabannya kepada Ratu Seba. Dan Ratu Seba ini juga sangat kagum melihat rumah yang didirikan Salomo. Dia kagum melihat cara berpakaian pegawai-pegawainya, cara mereka melayani raja, cara mereka duduk, kemudian cara mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, semuanya begitu teratur, begitu rapi. Dan dia katakan kepada Raja Salomo, sungguh apa yang aku lihat hari ini dalam hal hikmat dan kemakmuranmu, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Sebaliknya, engkau melebihi kabar yang telah kudengar. Nah, Raja Seba bilang begini, wah, yang saya dengar berita tentang kamu, Raja Salomo, itu belum apa-apanya setelah saya lihat langsung. Ternyata yang saya dengar itu masih jauh daripada yang saya lihat sekarang ini. Ternyata kamu itu sungguh-sungguh berhikmat. Betullah berita yang saya dengar, bahwa engkau adalah raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, kemudian setelah itu, Ratu Seba pun akhirnya pulang ke negerinya yang jauh itu dengan sukacita, dan Raja Salomo juga memberikan dia persembahan ya untuk dibawa pulang ke negerinya. Nah, dari cerita kita, apa yang ingin kita pelajari? Nah, ada dua hal yang perlu kita pelajari pada hari ini. Pertama, kita harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Meminta pimpinan Tuhan dalam melangkah ataupun mengambil keputusan. Nah, tadi Lausade bertanya di awal kan, kalau seandainya diberikan kesempatan oleh orang tuamu, oleh papamu, meminta sesuatu, apa yang kita minta? Nah, ketika kita ingin meminta sesuatu, kita harus selalu berpikir, ya, apakah ini yang Tuhan ingin saya minta? Atau ini sesuatu yang hanya merupakan keinginan hati saya saja, untuk memuaskan keinginan saya saja. Nah, anak-anak Tuhan, itu harus selalu mencari pimpinan Tuhan, ya, dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini sesuatu yang berkenan atau tidak? Berikan saya petunjuk-Mu. Ya, Tuhan akan memberikan petunjuknya dari firman-Nya. Apakah itu salah atau tidak? Dan kita harus selalu berusaha untuk melakukan atau mematuhi perintah Tuhan, ya, dalam meminta sesuatu ini. Nah, tadi Joseph minta buku ensiklopedia. Nah, buku itu bisa menambah pengetahuan kita, adalah hal yang baik. Tapi kita juga harus berpikir, bagaimana pengetahuan yang saya miliki dari buku yang saya baca, bisa saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk digunakan bagi kepentingan banyak orang, sehingga orang-orang juga diberkati. Ya. Contohnya juga, sekarang kalian sedang belajar online, ya. Ada mungkin yang tidak punya HP, lalu ingin meminta HP. Adalah hal yang baik meminta handphone, ya. Di masa-masa sekarang kalian butuh untuk sekolah online, ibadah online. Tapi kalau diberikan, kalau kalian sudah mendapatkan handphone itu, ingat, gunakanlah hal itu dengan baik. Jangan pula kita gunakan untuk hal yang tidak baik, bermain game sepanjang waktu, tidak mengikuti pelajaran di sekolah secara online, tapi bermain games. Lalu juga tidak ikut ibadah, sibuk menggunakan handphone untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini juga tidak benar, ya. Kita harus menggunakannya dengan tepat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua, kita harus selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan apa yang sudah Tuhan berikan, kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat menghindari dosa dalam setiap langkah dan keputusan yang kita pilih. Jadi kalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan, kita biarlah hidup seturut dengan jalan Tuhan. Jangan sampai kita
tidak berkenan kepadanya, hidup sesuka hati, hidup berdosa. Nah, contohnya tadi handphone tadi. Kalau sudah didapatkan diberikan handphone, baiklah gunakan dengan bijaksana ya. Gunakan untuk keperluan kamu, untuk sekolah, untuk ibadah. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Boleh bermain games, boleh. Tapi jangan lupa waktu. Games adalah diberikan atau dimainkan untuk masa ada waktunya ya, ada tenggang waktunya. Jangan dipakai untuk bermain game setiap hari. Itu yang menjadi salah. Jadi kita sudah melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Kita menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Apalagi gara-gara ini kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah kelelahan, kecapean, tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi ingat ya, adik-adik sekalian, jangan sampai kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah berikan kita sesuatu, kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Amin ya. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami juga mau bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami sampai saat ini. Untuk setiap hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup berkenan di hati Tuhan, menjauhi segala dosa, dan juga mematuhi setiap larangan, setiap perintah Tuhan, dan menjauhi setiap larangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Lause Jerman. Jadi langsung share itu aja. Di bawah ada 2 pengumuman, terus terus udahan aja, udah doa penutup. Tes. Lause Dedi bacakan aja Lause. Sorry, tadi nggak ada suara di saya. Oke, baik. Oke, kita ada pengumuman ya. Yang pertama, belajar lagu rohani anak dalam bahasa Inggris nanti sore ya, via Zoom, jam 3 sampai jam 3.30. Ya, mari kita ikut dan juga mengajak teman-teman kita untuk bergabung. Yang selanjutnya, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Untuk kelas TK sampai kelas 3 SD, itu jam 8 sampai jam 8.20. Kemudian untuk SD kelas 4 sampai remaja, dari jam 8.30 sampai jam 9. Jadi kita semuanya mari ikut untuk bersaat teduh, dan kalau bisa juga ajak teman-teman yang lain, teman-teman di sekolah, ya, ataupun tetangga, supaya bisa ikut bersaat teduh bersama. Oke, itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.